Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, sebelumnya mari kita berdoa memohon pada Allah agar ilmu yang kita peroleh nanti dapat bermanfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya cintai, baiklah mari kita membuka pelajaran tentang Nabi Muhammad SAW teladanku, atau Nabi Muhammad SAW panutanku. Kalau minggu yang lalu Pak Pi sudah menerangkan tentang sikap mandiri. Ayo ulang, kalau minggu yang lalu Pak Pi sudah menerangkan sikap percaya diri. Sekarang Papi akan menerangkan sikap mandiri. Anak-anak yang saya cintai, Nabi Muhammad SAW adalah panutanku, panutan orang Islam semua. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam untuk berakhlak yang mulia, yang baik. Saya ulang, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu berakhlak yang baik atau yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik atau perilaku yang baik yang terpuji banyak macamnya. Berapa di antaranya percaya diri dan mandiri. Kalau percaya diri, minggu yang lalu anak-anak kelas 3 sudah saya ajarkan tentang percaya diri. Pagi hari ini anak-anak akan saya ajak membahas submateri sikap mandiri. Tahukah anak-anak, apakah yang dimaksud dengan sikap mandiri? Mari kita jelaskan. Sikap mandiri adalah suatu sikap tidak bergantung kepada orang lain. Sikap mandiri itu suatu sikap yang tidak tergantung pada orang lain. Sikap mandiri merupakan akhlak yang terpuji. Anak-anak yang mandiri akan berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhannya dari hasil usahanya sendiri. Anak-anak, tahukah ciri-ciri anak yang mandiri? Ciri-ciri anak yang mandiri: 1, melakukan sesuatu dengan sendiri, tidak suka menyuruh atau bergantung pada orang lain, berani dalam kebaikan, bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan, tidak mudah menyerah. Nah, sekarang beberapa contoh sikap mandiri yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil, sejak usia 6 tahun sampai 8 tahun, ketika itu diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nabi Muhammad usia 6 tahun
tidak disuruh sekolah. Padahal 6 tahun itu baru TK 0 besar. Tahu anak kan masih kecil. Umur sekian Nabi Muhammad sudah diajari oleh kakeknya untuk mengembala kambing. Nah, kambingnya bukan 1-2 tapi ratusan. Nabi Muhammad sanggup mengembala kambing dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kambing itu dipelihara oleh Nabi Muhammad sampai berkembang dengan pesat. Bahkan tetangganya iri, ingin ikut agar kambingnya dipelihara oleh Nabi Muhammad. Itu mengenai sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah belajar berdagang. Ketika umur 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Tapi tidak sampai masuk ke Syam, Nabi Muhammad sudah diajak kembali oleh pamannya. Akhirnya belajarlah Nabi Muhammad berdagang. Kemudian sudah remaja, Nabi Muhammad kemudian melakukan perdagangannya dengan baik, dengan dengan jujur. Akhirnya perdagangannya yang dilakukan Nabi Muhammad dengan kejujurannya itu tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi kebaikan barang dagangannya itu, ditunjukkan apa adanya. Dagangan Siti Khadijah dibawa ke negeri Syam, di sana laris manis dibeli oleh orang. Itulah dua contoh kemandirian Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai siswa harus juga bersikap mandiri. Mengenai apa? Mengenai dalam mengerjakan soal. Kerjakan soal harus dikerjakan dengan sendiri, harus mandiri, tidak boleh mencontek, tidak boleh melihat pekerjaan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, baiklah, untuk mengenai lebih luasnya pembahasan tentang sikap mandiri, marilah kita tunjukkan tentang video yang menerangkan tentang sikap mandiri. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar yang isinya yaitu pesan tentang percaya diri dan mandiri. Yang pertama kita lihat ada gambar anak yang memakai kaos kaki. Nah, kalian harus bisa seperti itu ya. Yang kedua ada gambar anak yang berangkat ke sekolah. Nah, berangkatnya sendiri tanpa orang tua. Yang ketiga ada anak yang mandiri ketika ia disuruh bapak ibu gurunya berani maju ke depan kelas. Selanjutnya ada gambar, nah ini di kelas belajarnya sendiri tanpa menggantungkan temannya. Nah, di sini ada hadis yang menerangkan tentang kemandirian. Kemandirian yang merupakan salah satu sifat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya berikut. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadi. Yang artinya dari Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jeripayahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihi salam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini ada contoh ya anak-anak ya. Contoh kemandirian kita bekerja keras. Nah, ada orang tua meskipun sudah tua, bapak ini masih bekerja keras dengan cara yang halal. Nah, di situ ada petani yang setiap hari bekerja untuk mencari nafkah. Ada lagi contoh. Nah, ini yang tidak baik sayang ya. Mengemis ya, mengemis itu tidak baik ya. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Nah, selanjutnya ada contoh anak yang belajar atau sekolah. Nah, dia belajar mandiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kalau yang ini contoh yang salah, mencontek. Ketika ulangan kita dilarang untuk mencontek. Ada lagi contoh, nah ini setiap hari kita wajib menyiapkan peralatan sekolah kita secara mandiri tanpa dibantu orang tua. Merapikan tempat tidur juga harus sendiri. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Saya yakin kalian pasti bisa membaca hadis di atas dan memahami artinya dan isi kandungannya. Jangan lupa belajar yang rajin ya sayang ya. Tetaplah semangat dalam belajar untuk kesuksesan masa depan kalian. Siap? Baiklah, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.